Om Swastiastu. Halo semuanya, kami dari kelompok 9 akan membahas bab 4, yaitu Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Selamat menyaksikan. Guru pembimbing kami, Dr. Putu Eka Juliana Jaya, SE, MSI. Sebelum saya lanjut, perkenalkan nama saya Cokorday Sri Tarani Nareswari, nomor absen 9, kelas 9G, sebagai ketua kelompok 9. Saya Gusti Agung Riki Hardinza, absen 12, kelas 9G, anggota kelompok 9. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gede Bengesana. Perkenalkan nama saya Putu Pranata, absen 20, kelas 9G. Perkenalkan nama saya Nikutu Sentiari Dewi, nomor absen 29, kelas 9G, sebagai anggota kelompok 9. Subbab yang kita pilih ada 3, yaitu subbab D, masa demokrasi terpimpin dari tahun 1959 hingga 1965. Yang kedua, subbab D, masa Orde Baru dari tahun 1966 hingga 1998. Dan terakhir, subbab E, masa reformasi dari tahun 1998 hingga sekarang. Tujuan mempelajari masa-masa tersebut untuk dapat menambah wawasan mengenai masa demokrasi terpimpin, masa Orde Baru, dan masa reformasi. Masa demokrasi terpimpin tahun 1959 hingga tahun 1965. Masa demokrasi terpimpin adalah masa ketika Indonesia menerapkan suatu sistem pemerintahan, seluruh keputusan pemerintah berpusat kepada kepala negara. Indonesia era demokrasi terpimpin adalah sebuah periode dalam sejarah peradaban Indonesia modern. Praktik secara resmi, demokrasi terpimpin berlangsung di Indonesia dari tanggal 5 Juli tahun 1959 hingga 11 Maret tahun 1966. Periode ini juga disebut dengan istilah Orde Lama. Kondisi politik pada masa demokrasi terpimpin, kebijakan dalam negeri. Pertama, pidato penemu kembali revolusi kita dijadikan garis besar GBHN. Kedua, Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Ketiga, dibentuk Front Nasional untuk memperjuangkan cita-cita proklamasi dan UUD 1945. Keempat, menerapkan paham Nasakom. Dan yang kelima, pembubaran Partai Masyumi dan PSI. Kebijakan luar negeri, munculnya istilah All Devo, All Established Forces, negara kapitalis cenderung kolonialis. NEVO, Neo-Emerging Forces, negara anti-kolonialis dan imperialisme. Dijalankannya politik mercusuar dan politik poros. Ekonomi masa demokrasi. Kondisi ekonomi nomor 1, pembentukan Dewan Perancang Nasional dan Bappenas. Nomor 2, penurunan nilai uang. Nomor 3, melaksanakan deklarasi ekonomi. Nomor 4, pembangunan proyek mercusuar. Kondisi tersebut: 1. Larangan pedagang asing di luar ibu kota daerah. 2. Kerusuhan di Jakarta. 3. Konflik Tekra dengan Manikebu. 4. Pelarangan musik dan tarian ala barat. Peristiwa penting. Bagian A. Pembebasan Irian Barat. Pertama, dilakukan perundingan bilateral sidang PBB dan sidang Majelis Umum. 2. Berupaya memblokir kebutuhan Belanda di Indonesia. 3. Memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda. Bagian B. Gerakan 30 SPKI. Bagian C. Konfrontasi Malaysia. Masa Orde Baru. Masa pemerintahan Orde Baru dimulai pada tahun 1967. Presiden Soekarno secara resmi menyerahkan mandatnya kepada Jenderal Soeharto melalui Supersemar, Surat Perintah 11 Maret. Latar belakang dikeluarkannya Supersemar adalah akibat peristiwa Gerakan 30 September tahun 1965, Gestapo, Gestok atau 30S atau PKI, yaitu aksi kudeta PKI Partai Komunis Indonesia yang menculik dan membunuh beberapa perwira TNI AD dan beberapa orang penting lainnya. Tujuan adanya Orde Baru yaitu: pertama, mengoreksi total penyimpangan yang terjadi pada era pemerintahan Orde Lama. Kedua, penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara.
ketiga, melaksanakan amanat Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Dan yang keempat, menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa. Sistem pemerintahan pada masa Orde Baru. Menteri yang ditunjuk tidak berhak mengeluarkan kebijakan kecuali atas persetujuan Presiden dan harus melaksanakan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden. Sistem pemerintahan Orde Baru adalah patronase atau bapakisme. Soeharto memberikan posisi-posisi penting dalam pemerintahan kepada lawan-lawannya politiknya. Soeharto juga memberikan kesempatan bagi para pendukungnya untuk dapat melakukan bisnis yang menguntungkan. Kebijakan pemerintah, kebijakan ekonomi, kebijakan politik, dan kebijakan sosial. Latar belakang mundurnya Presiden Soeharto dilatar belakangi krisis moneter sejak 1997. Kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu tengah saat melemah dan merosot sehingga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Ketidakpuasan ini kemudian semakin membesar dan memicu terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh berbagai aksi mahasiswa di wilayah Indonesia. Kerusuhan terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia. Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Pemberontakan yang dilakukan oleh para mahasiswa ini membuat Presiden Soeharto tidak memiliki pilihan lain selain mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 di Istana Merdeka. Presiden Soeharto secara resmi menyatakan dirinya berhenti menjabat sebagai Presiden Indonesia melalui UUD 1945 Pasal 8. Soeharto segera mengatur agar Wakil Presiden B.J. Habibie disumpah untuk menjadi penggantinya di hadapan Mahkamah Agung. Sejak saat itu, kepemimpinan beralih dari Soekarno ke B.J. Habibie dan terbentuk era reformasi. Faktor pendorong gerakan reformasi. Faktor politik, banyaknya korupsi, kolusi, nepotisme di kalangan pejabat pemerintah membuat rakyat tidak percaya lagi kepada pemerintahan Orde Baru. Faktor ekonomi, terjadinya krisis ekonomi moneter pada tahun 1998 membuat rakyat menderita dengan sulitnya mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok. Faktor sosial, banyak terjadinya kasus pelanggaran HAM, misalnya pada tragedi Trisakti yang banyak memakan korban mahasiswa yang menuntut reformasi dan turunnya Presiden Soeharto. Faktor hukum, tidak adanya perlakuan yang adil dalam proses hukum di antara warga negara. Sekian dari pembahasan kami harap pembahasan kami sangat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih dan Om Santi 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 Om.